البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah as-salis, kitab yang ketiga dari Sahih Bukhari ini, Kitabul Ilm. Kitab yang membahas masalah seluk-beluk ilmu, masalah berbagai permasalahan terkait masalah cara belajar, terkait dengan cara menyebarkan ilmu, cara berfatwa, adab-adab, dan ilmu itu sebenarnya apa. Semuanya dibahas di sini, juga keutamaannya. Baik, ilmu itu sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah, yaitu al-i'tiqadul jazim as-sabit al-mutabiqu lil waqi'. Inilah definisi ilmu menurut Al-Munawi sebagaimana di dalam kitab beliau At-Ta'arif. Yaitu apa? Yang namanya ilmu adalah al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang pasti, as-sabit yang tetap, ya, mutabiq lil waqi', yang sesuai dengan kenyataan. Baik. Adapun Imam Ibnu Utsaimin di dalam syarah Ushulus Salasah, beliau mengatakan ilmu itu apa? Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi, sesuai dengan kenyataannya, idrakan jazima, dengan pengetahuan yang pasti. Berarti kalau masih menyangka-nyangka seperti itu code, ada code-nya, berarti apa? Dia masih ragu-ragu, mungkin code, mungkin, nah, itu berarti belum ilmu, itu baru dzon, mungkin persangkaan, atau syak, masih kebimbangan. Tapi kalau dia dikatakan ilmu, ini yang mencapai tingkatan yakin, walaupun keyakinan yang paling mendasar. Nah, inilah ilmu yang sesuai kenyataan. Soalnya kalau menyelisihi kenyataan berarti al-jahl, kalau menyelisihi kenyataan. Baik. Dengan pembahasan yang rinci di sana. Baik, sementara ilmu itu yang terpandang adalah maqama alaihi dalil, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa, dan juga dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Latif Al-Syekh, yang mana beliau mengatakan al-ilmu maqama alaihi dalil laisa illa. Ilmu adalah sesuatu yang tegak di atasnya dalil. Berarti kalau sekedar menyangka tidak masuk di situ. Kalau sekedar mimpi tidak masuk di situ. Mimpi yang bukan wahyu. Baik. Dan Syekhul Islam menyebutkan tatkala beliau mengatakan ilmu adalah maqama alaihi dalil, yaitu perkara yang tegak di atasnya dalil. Kemudian beliau membagi ilmu itu menjadi dua, yaitu ilmu itu mungkin dihasilkan dari apa? Naqlun musaddaq, penukilan yang dibenarkan, yaitu apa? Memang sanadnya sahih atau hasan, rawinya layak untuk diakui kebenarannya, kejujurannya, atau al-bahsun muhaqqaq, atau penelitian yang dipastikan, itu juga ilmu. Jadi ilmu tidak hanya berupa wahyu, walaupun jelas yang paling kuat itu wahyu, tetapi ilmu itu juga mungkin didapatkan lewat akal, lewat nazar, penelitian, dan juga lewat apa itu, yaitu hasil dari hawasil khamsah, dari indera yang 5. Mungkin lewat mata kita memang melihat, oh itu lampunya masih merah, ini ilmu, memang kenyataannya dia merah, itu ilmu. Walaupun tak perlu nanti orang tanya, apa dalil dari Allah bahwasanya lampunya sekarang merah? Tak perlu, ini pertanyaan yang jahil berarti. Baik. Tetapi ilmu itu mungkin didapatkan melalui penelitian, atau didapatkan dari penangkapan pendengaran, atau penglihatan, atau perasaan, dan seterusnya. Asalkan bukan hanya persangkaan, tapi memang sesuatu yang jelas. Baik, makanya Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau membagi ilmu menjadi dua, dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdasi di dalam kitab beliau Ar-Rawdatun Nadhir. Ilmu terbagi dua. Yang pertama adalah ilmu daruri, ilmu yang sangat pasti. Bila dikatakan dia sangat pasti, sesuai dengan namanya daruri, alladzi yatarru ila qabulihil qalb, yang mana hati itu betul-betul dipaksa untuk menerima, hati tak mampu mengingkari. Seperti apa? Bahwasanya dua itu lebih banyak daripada satu, bahwasanya
Misalkan apa itu di Makkah itu ada yang namanya Ka'bah, bahwasanya di Cina ada tembok besar dan seterusnya. Itu dikatakan sebagai ilmu daruri. Sudah sangat pasti bahwasanya api itu panas, ini ilmu daruri. Tidak memerlukan lagi penelitian yang mendalam karena sudah sangat jelas. Yang kedua ilmu nazari, yaitu ilmu yang untuk didapatkan perlu penelitian lebih dahulu. Baik. Ma'ruf dari ilmu-ilmu yang seperti masalah tata cara sholat, jelas ilmu ini ilmu nazari, orang perlu belajar lebih dulu dan seterusnya. Baik. Sekarang ilmu itu dilihat dari sisi cara mendapatkannya. Intinya itu kembali kepada apa? Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Ilmu itu didefinisikan dari sisi cara mendapatkannya, yaitu kata beliau adalah naqlul ma'lumi minal kharij ila dakhiliz dzihn. Menukilkan maklum, menukilkan objek yang hendak diilmui tadi kepada, tentunya bukan betul-betul zatnya dipindah, tapi suarnya. Naqlu suwaril maklum, yaitu memindahkan gambaran dari zat yang hendak diketahui tadi dari luar pikiran ke dalam pikiran. Itulah yang namanya ilmu. Baik. Sebagaimana dalam I'lamul Muwaqqi'in. Nah, inilah sedikit gambaran tentang definisi ilmu. Sekarang Al-Imamul Bukhari rahimahullah membuka kitabnya dengan apa? Bab yang pertama, fadlul ilm, keutamaan ilmu. Kenapa beliau tidak mendefinisikan dulu? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Imam Bukhari beliau termasuk mutaqaddimin. Langkahnya seperti langkah ulama mutaqaddimin, mereka lebih mengutamakan menjelaskan keutamaan suatu perkara daripada mendefinisikan. Karena mutaqaddimin mereka ilmunya sangat mendalam, tak perlu letih-letih mendefinisikan apa definisi mahabbah, apa definisi iman, apa definisi ilmu. Karena orang di zaman itu mereka memiliki gambaran yang cukup, tentunya dari kalangan ahli sunnah punya gambaran yang cukup. Demikian pula kaum muslimin yang fitrahnya lurus, gambarannya cukup. Muslimin di masa itu tahu bahasa Arab, sehingga rata-rata para pengarang kitab dari kalangan mutaqaddimin mereka tidak membuka itu dengan definisi perkara ini atau pengertian perkara itu, makna perkara ini, makna perkara itu, tidak. Tapi mereka membuka dengan keutamaan masalah itu. Karena tidak banyak guna, tidak banyak manfaat apabila orang diberitahu definisi ini dan itu sementara dia tak punya minat. Makanya para salaf yang mana mereka memang tabibul qulub, kata Ibnul Qayyim, para ulama salaf mereka adalah dokternya hati. Mereka tahu apa yang lebih layak diutamakan. Apa itu? Menarik minat umat manusia. Maka caranya bagaimana? Bab pertama itu membahas masalah keutamaan dulu, keutamaan ilmu dan sebagainya. Baik. Nah, mereka memang tahu bagaimana cara untuk menarik orang. Walaupun adapun kalau sudah pakai cara seperti ini pun orang tak minat, nah itu memang salah dia sendiri. Sudah diberitahu keutamaan tetap tak minat juga. Nah, lalu apa cara yang kita tempuh? Tak masalah, kita generasi mutaakhirin yang mana bahasa Arab sangat kurang, pemahaman terhadap definisi-definisi sangat kurang, maka tidak masalah. Kita menempuh langkah ulama zaman sekarang, kita berikan definisi dulu. Apa definisi iman, apa definisi wahyu, apa definisi ilmu. Kemudian kita melangkah seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Beliau menyebutkan apa? Fadlul ilm. Bab pertama membahas keutamaan ilmu. Dikatakan fadl menunjukkan dia lebih baik dari yang lain. Itulah fadl. Punya nilai lebih. Dalilnya apa? Nah, kita masuk kepada ayat yang disebutkan oleh Bukhari di sini. Wa qaulillahi ta'ala, dimaktufkan kepada apa? Kepada fadl. Babu fadlil ilmi wa qawli. Dan firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, yarfa' di sini sebagai jawabul amr. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum unshuzu fansuzu yarfa'illah. Jadi ini sebagai jawabul amrnya, yaitu agar
Kalau kalian mau menjalankan perintah-perintah yang di awal ayat tadi, maka jawabannya sebagai berikut, yaitu agar Allah meninggikan untuk orang-orang yang beriman dari kalian. Apa yang ditinggikan? Nah, ditafsirkan dengan lafaz setelahnya nanti itu. Dan orang-orang yang diberi ilmu darajat, beberapa derajat. Berarti maknanya apa? Yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum darajatan walladhina utul ilma darajat. Agar Allah meninggikan derajat untuk orang yang beriman, dapat 1 derajat dari diantara kalian, dan orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Jelas kalau orang kafir tak dapat, tapi ini syaratnya iman. Makanya iman kalau digabung dengan ilmu, dia mendapatkan sekian derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian perbuat. Yaitu Allah tahu siapa yang layak mendapatkan 2 derajat, siapa yang berhak mendapatkan 3 derajat, dan seterusnya. Darajah ini maksudnya adalah rutbah, level. Langsung naik sekian level dengan sebab dia amalannya didasari oleh ilmu. Adapun amalannya kalau sekedar taklid, mengikor nenek moyang atau mengikor orang alim tanpa tahu hikmah, tanpa tahu dalil, maka kalaupun dia selamat, dia tidak mendapatkan derajat yang tinggi karena tidak didasari oleh ilmu. Baik, sekarang pertanyaannya, kenapa orang yang beriman mendapatkan ketinggian derajat juga walaupun tidak setinggi mukmin yang berilmu? Karena keimanan sendiri itu memang menambah derajat. Allah Ta'ala telah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian menjadi lemah dan jangan kalian bersedih hati. Kalian itulah yang tertinggi apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa ada di atas orang-orang kafir pada hari kiamat. Jadi orang mukmin memang derajatnya itu tinggi. Baik. Kenapa? Ya karena mereka menjalankan amalan-amalan. Amalan ini menyebabkan adanya derajat. Walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat dari apa yang mereka amalkan. Kemudian orang yang berilmu, kenapa derajatnya dilipat gandakan? Ya karena di samping derajat iman, dia punya derajat berupa ilmu. Belajarnya sendiri sudah susah payah. Kemudian dengan sebab ilmu tadi, dia mampu mengamalkan, mampu mencari amalan-amalan yang nilainya tinggi. Sama-sama bersedekah, tetapi orang yang berilmu tahu, kalau saya sedekah ke orang ini, saya mungkin pahalanya hanya 10 kali lipat. Tapi kalau saya sedekahkan fisabilillah, pahalanya boleh sampai 700 kali lipat. Saya pilih ini. Makanya orang yang berilmu potensi mendapatkan derajat yang berlipat ganda itu sangat tinggi. Baik. Makanya dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab di dalam Majmu'ul Fatawa beliau bahwasanya madatu al-imani wal amal al-ilmu. Bahan dasar dari pembentukan iman dan amalan adalah ilmu. Kalau tidak ada ilmu, walaupun orangnya selamat karena lahir sebagai mukmin, yaitu ikut orang tuanya bersyahadat, walaupun selamat, tapi derajatnya tidak setinggi orang yang amalan-amalan dan imannya itu didasari dengan ilmu. Baik, adapun dalil-dalil banyak sekali dalil yang menunjukkan ketinggian ilmu, ketinggian derajat ilmu. Selain ayat yang ini, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala tentang Nabi Yusuf, Allah Ta'ala berfirman, narfa'u darajatim man nasya. Kami mengangkat derajat-derajat orang yang kami kehendaki. Kata Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in, Allah menyebutkan ayat itu setelah Allah Ta'ala menyebutkan ilmu yang dia berikan kepada Nabi Yusuf. Kadzalika kidna li Yusuf, dan seterusnya itu. Ilmu dalam tipu daya, ilmu, tapi tipu daya bukan untuk jahat ya, tipu daya untuk mengambil hak yang mana beliau pernah dizalimi itu. Dan ilmu yang terkait dengan takwil mimpi, sehingga dengan sebab itu selamatlah penduduk satu negara. Mesir selamat dengan sebab mimpi yang ditakwilkan dengan tepat, kemudian langkah pelaksanaannya dengan bagus. Bahkan yang di negara jauh, yang di Kanaan, yang di Palestina pun mendapatkan keberkahannya. Ini berkah yang sangat tinggi. Makanya derajat Nabi Yusuf ditinggikan oleh Allah dengan sebab ilmu beliau tadi. Demikian pula Allah berfirman tentang Nabi
Nabi Ibrahim, narfa'u darajatim man nasya. Setelah menyebutkan kalahnya orang-orang Babilonia ketika berdebat dengan beliau. Baik, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatim man nasya. Itu adalah hujjah kami yang kami berikan pada Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Kata Ibnul Qayyim, ini menunjukkan ilmu hujjah ini mengangkat derajat. Menunjukkan ilmu itu memang menjadi sebab terangkatnya derajat. Baik. Tentunya ilmu yang paling utama adalah Quran. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengamalkannya. Baik, demikian pula di dalam Al-Qur'an tentang firman Allah Ta'ala tentang Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sungguh kami telah berikan kepada Dawud dan Sulaiman ilmu. Lalu mereka berdua mengatakan, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami di atas kebanyakan dari para makhluknya. Nah, para makhluk yang soleh, apalagi yang tidak soleh. Menunjukkan ilmu itu menyebabkan tambahan derajat, menyebabkan ketinggian derajat. Baik, dan dalil yang lain banyak. Wa qaulihi azza wa jal, kita habiskan bab yang pertama ini. Dalil kedua adalah firman Allah azza wa jal, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Rasulullah, wahai Rabbku, tambahilah saya ilmu. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, ketika agak terlupakan apakah dia bab 8 atau bab 9 itu tentang apa? Berpuluh-puluh dalil tentang atau sisi tentang keutamaan ilmu. Di antaranya adalah ayat ini. Ayat ini turun bukan di awal-awal dakwah, tapi setelah sekian lama Nabi berdakwah, setelah sekian banyak Quran itu turun, ayat-ayat Quran turun. Ternyata Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengatakan ini, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Rasulullah, wahai Rabbku, tambahilah saya ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun Nabi itu ilmunya banyak, tetap diperintahkan mencari tambahan. Menunjukkan ilmu itu sesuatu yang sangat utama. Karena tidaklah Allah memilihkan untuk nabinya sesuatu kecuali itu yang paling utama. Allah tidak memilihkan Nabi Muhammad sebagai seorang raja atau sebagai seorang kaya dan semacam itu. Tetapi Allah memilihkan untuk beliau tambahan ilmu. Berarti apa? Ini menunjukkan ilmu itu memang keutamaannya sangat tinggi. Baik. Kenapa Allah tidak mengatakan waqul Allahumma zidni ilma? Ya Allah, tambahilah saya ilmu. Boleh saja, tetapi Allah sengaja memilihkan sifat rububiyah yang dipanggil di situ. Karena memang di antara kandungan rububiyah adalah at-tarbiyah, yaitu pendidikan. Nah, di antara bentuk pendidikan adalah menambahkan ilmu. Makanya lebih sesuai untuk nama Ar-Rabb ini terkait dengan ilmu. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, ketika membahas apa itu Ar-Rabb, kata beliau Ar-Rabb adalah Al-Khaliqur Raziqul Hadi, yaitu yang mencipta, yang memberikan rezeki dan yang memberikan hidayah. Makanya rububiyah ini sangat terkait dengan hidayah, terkait dengan ilmu. Makanya termasuk wahyu pertama yang turun kepada Nabi, keterkaitannya sangat kuat antara rububiyah dengan ilmu. Allah Ta'ala berfirman apa? Yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rububiyah terkait dengan Iqra. Iqra membaca, ini menjadi sebab terbukanya ilmu. Alladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Lagi-lagi apa? Iqra dengan rububiyah terkait dengan cara membuka ilmu adalah dengan cara rajin membaca. Sambil diingatkan wa rabbukal akram, dan Rabbmu itu maha dermawan. Lagi-lagi yang disebut bukan Allah tetapi Ar-Rabb, karena keterkaitannya sangat kuat. Dijelaskan yang setelahnya lagi, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari umat manusia dengan apa? Melalui perantaraan pen. Pen menulis, lalu terbentuk tulisan, kemudian dibaca, bertambahlah ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia apa yang tidak dia ketahui.
Makanya ini diantara hikmah. Kenapa yang disebutkan Asmaul Husna itu adalah apa? Rububiyah, ketika meminta ilmu. Rabbi zidni ilma. Baik. Ilma ini nakirah fi siyaqit tolak, berarti tufidul umum. Ini umum, ilmu apapun sebanyak-banyaknya ya Allah berikan kepada saya. Dan nakirah di sini at-tangkir litafkhim wa ta'zim, sebagai pembesaran masalah itu. Jadi bukan minta harta atau apa, tapi betul-betul minta ilmu, menunjukkan betapa agungnya ilmu itu di sisi Allah. Sampai-sampai Nabi diperintahkan mengucapkan yang seperti ini. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.